Halo teman-teman, welcome to daily update dan juga potential weekly untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Hari ini kita akan sama-sama untuk coba lihat ya potensi close dari weekly time frame untuk Bitcoin dan Ethereum serta beberapa indikator lain yang bisa kita perhatikan untuk altcoin. Nanti kita akan coba bahas sama-sama di satu video ini ya. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang akan nanti kita sampaikan itu hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi teman-teman harus analisa ulang lagi semua secara mandiri. Seperti itu. Langsung aja kita coba cek ya untuk Bitcoin dulu ya yang pertama. Untuk potential weekly close maybe kita akan coba lihat potential weekly close kita sebenarnya Engulfing ya, meneruskan dari penguatan di minggu kemarin, tidak ada yang berubah dari plannya. Minggu ini kita potensi plus 12,72% di satu minggu. Sangat bagus dan unexpected juga kita bisa naik menuju 100.000 dengan begitu cepat ya. Jadi mengikuti dari probabilitas yang sudah terjadi di momen-momen sebelumnya, ketika dia breakout dari satu area konsolidasi, biasanya langsung diikuti dengan kenaikan yang signifikan. Di sini pun juga mengikuti statistik yang sudah berjalan seperti sebelum-sebelumnya, ketika dia berhasil untuk naik atau breakout dari satu area konsolidasi, dia juga melanjutkan dari kenaikan sebelumnya. Lalu untuk targetnya sebenarnya kita bisa coba tarik 1:1 ya untuk kenaikannya. Secara target 1:1, kalau kita coba tarik dari ABCD, kita punya target 1:1-nya cukup tinggi ya di 135.000, itu target maksimal. Target terdekatnya 105.000. Jadi teman-teman bisa coba perhatikan dua area tersebut. Apabila kita nanti masuk di dua area resisten penting 135 dan 105, mungkin kita bisa fokus yang paling dekat itu di 100.000 ya, karena 100.000 itu angka bulat dan biasanya akan cenderung menjadi resisten yang cukup kuat dan dia bisa berkonsolidasi di area tersebut seperti itu sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi itu aja dari saya untuk Bitcoin ya di weekly time frame. Kita coba turunkan ke daily dan juga hourly. Di daily kita melihat ini cukup tertahan ya, sebenarnya cukup apa ya, kalau kita bisa katakan masih cenderung berkonsolidasi ya, membentuk inside bar ya. Ini merupakan area high dan ini merupakan area low. Ya masih terkurung di dalam dua area tersebut untuk high dan low-nya. Jadi masih belum ada yang bisa kita simpulkan apa-apa, apakah akan naik atau turun. Kita harus masih menunggu konfirmasi lanjutannya seperti itu. Lalu untuk hourly saya cukup melihat ada 85.173 ini menjadi area support penting ya di sana. Tinggal nanti teman-teman bisa pantau untuk area support dekatnya di sini, area box hijau. Kalau dia terpantul, ini bisa menjadi satu indikasi bahwa Bitcoin bisa melanjutkan kenaikannya. Mungkin menurut saya di hari Senin nanti itu masih possible ya, kita mungkin bisa melanjutkan kenaikannya selama nggak jebol dari area trendline-nya. Kalau dia jebol dari area trendline pun kita masih punya area support selanjutnya di sekitar 85.173, itu area lowest-nya. Kalau kita jebol dari sana, nanti kita akan coba cari potensi target koreksinya yang lebih dalam itu nanti sampai mana, nanti kita akan coba di next videonya seperti itu. Itu aja dari Bitcoin. Lalu untuk Ethereum, saya juga melihat ini masih membentuk konsolidasi falling wedge dengan area support di 3013 atau 3000 dolar. Itu bisa menjadi area support yang cukup kuat karena area psikologis juga ya, 3000 area bulat. Teman-teman bisa coba perhatikan itu. Mungkin bisa fake out sekali lagi sebelum dia lanjut naik, itu masih still impossible menurut saya. Karena kita masih dalam satu area falling wedge ya untuk Ethereum. Daily time frame-nya kita melihat belum banyak yang berubah, ini masih pullback. Saya masih bisa katakan bahwa masih ada chance yang cukup besar untuk Ethereum itu retest lagi di area box hijau sekitar 2.900 kurang lebih. Itu menurut saya masih ada chance ke sana. Weekly time frame-nya kita melihat ini ada rejection ya, membentuk hammer di area resisten karena kita berada di area order block yang cukup penting ya di sini. Semenjak kita drop ke bawah atau tembus di bawah area 2.900, ini merupakan area order block penting di atas ini. Jadi cukup wajar apabila kita ada rejection di sana dan kita harus retest dulu, itu cukup wajar. Jadi teman-teman bisa coba perhatikan juga kalau dia pullback lebih dalam ke 2.900 even lower, itu bisa jadi opportunity teman-teman mencari-cari untuk area entry bahkan di spot posisi seperti itu.
Karena itu juga dikonfirmasi ya dari Ethereum Bitcoin yang masih terus membentuk lower low yang baru ini. Teman-teman bisa lihat ya, lower low yang baru di Ethereum Bitcoin. Jadi secara tren masih cukup melemah dibandingkan dari Bitcoin. Tapi menurut saya nggak lama lagi harusnya kita bisa rebound dengan signifikan seperti momen sebelum-sebelumnya. Jadi di sini ya, seperti di sini juga sama, ketika dia menyentuh area-area penting, kita langsung rebound dengan cukup signifikan seperti itu. Mungkin kita overlap dikit, setelah itu kita rebound juga bisa. Ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke USDT dominance. Untuk USDT dominance, target saya yang paling dekat untuk di daily time frame ada di 3,86%. Ya, itu. Tapi tidak memungkiri bahwa ada potensial di time frame kecil seperti hourly, kita masih membentuk flag ya, atau bearish flag. Jadi kita mungkin bisa untuk menguat sedikit ya, push naik ke atas, maybe ke 4,5% sebelum kita drop lagi ke bawah, itu masih bisa. Jadi jangan kaget kalau kita nanti naik sedikit untuk dominance USDT-nya sekitar 6% ke atas, itu nanti bisa membuat market altcoin terutama dan juga Bitcoin itu akan sedikit terkoreksi atau kita pullback lebih dalam lagi. Seperti itu. Di USDT, di Bitcoin dominance pun, saya melihat ini ada potensial kita pullback ya, selama kita masih belum ya drop dari 58,5%, itu menurut saya masih ada possible kita untuk membentuk higher high yang lebih tinggi lagi ya. Misalnya nanti kita drop dulu di area support ya, retest support, baru kita naik lagi, ada potensial kita nanti akan naik ke higher high lagi mungkin ke 61-62%. Kenapa? Karena secara tren ini masih cukup uptrend dan ini juga merupakan area penting ya dari dominance Bitcoin-nya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau dia mau drop sedikit pun masih oke ya, karena area order block-nya saya melihat ini merupakan area order block yang penting perlu dijaga oleh Bitcoin dominance. Saya tandai dengan range seperti ini aja. Nah, nanti biar teman-teman bisa coba follow up sendiri untuk areanya ya. Seperti itu. Lalu kita masuk lagi ke mana ya? Others, market cap others. Ini kita sudah rebound ya. Potensial membentuk double bottom di minggu ini. Cukup bagus kalau kita bisa bertahan di area trendline ya. Ini menandakan bahwa penguatan untuk others, untuk altcoin-nya masih cukup solid ya. Kita bisa membentuk higher high yang lebih tinggi lagi. Selama nanti kita bisa mempertahankan area order block yang ada di atas ini breakout dengan cantik seperti itu. Tapi ini saya melihat double bottom ini sudah cukup untuk menjadi indikasi awal saya seperti itu. Others-nya kita melihat market cap-nya ya ini. Ya, ini others dominance. Ini others market cap-nya. Ini market cap others-nya cukup oke, kita rebound dengan sangat baik ya. Dengan ya retest memang nggak sampai area support ya, tapi kita retest sedikit pullback, setelah itu kita melanjutkan kenaikan lagi. Jadi minggu depan kita ada potensial untuk kembali melanjutkan kenaikannya untuk altcoin-nya. Maybe Bitcoin sudah akan stay di sedikit ya, karena kita melihat untuk total 3 kita break dari 780 sekarang masuk area 800 miliar dolar. Seperti itu, kita membentuk higher high ya for the first time. Semenjak bulan Maret kita membentuk higher high dengan solid ya. Itu diikuti dengan volume yang juga mengkonfirmasi semuanya. Jadi secara overall sabar-sabar buat teman-teman yang masih sangkut, ada potensial kita akan reclaiming naik ke atas lagi. Untuk dalam jangka waktu dekat sampai 1-3 bulan, mungkin teman-teman bisa menikmati untuk hasilnya sebentar lagi. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan ya dari beberapa data. Dari ETF sendiri, kita memang melihat 2 hari ke belakang outflow, tapi yang bisa teman-teman highlight di sini untuk BlackRock-nya masih terus belanja sih ya. Yang overall, yang outflow kan selain BlackRock ya, kita melihat ini masih cukup rapi, Fidelity, BitArc, dan ini apa ini saya nggak bisa baca ya, kecil-kecil, teman-teman bisa coba lihat sendiri. Untuk ini masih cukup solid untuk outflow-nya, tapi BlackRock-nya so far masih terus belanja ya. Oke sih, minus 600 juta dolar, tapi teman-teman bisa lihat inflow-nya berapa miliar ini ya, lebih dari 2 miliar dolar. Jadi ya bisa 3 miliar, outflow 600 sih nggak ada masalah. Ini masih pullback kecil sih menurut saya gitu. Ini naiknya juga sudah sangat curam gitu ya. Kalau ada pullback kecil-kecilan sih masih oke lah menurut saya itu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi itu aja ya, nanti kita akan move ke section yang berikutnya. Mungkin kita akan bahas beberapa altcoin yang cukup menarik untuk kita bedah sama-sama seperti itu. Thank you semua dan good luck. Bye-bye.